Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinovita dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan peran tokoh muda dalam proklamasi kemerdekaan. Oke, pertama ini ada peran dari Khairul Sholeh, Asmara Hadi, A.M. Hanafi, Sudiro, Sayuti Melik, dan S.K. Trimurti. Nah, mereka ini pertama menemui Soekarno di lapangan terbang Kemayoran usai kembali dari Dalat, Vietnam pada sore hari tanggal 14 Agustus 1945 dan juga mendesak Soekarno agar segera memproklamirkan kemerdekaan. Selanjutnya ada peran Khairul Sholeh, Johar Nur, Subadio Sastrosatomo, Margono, Darwis Karimuddin, Syarif Tajib, Eri Sudewo, Chandra Alif, Wahidin, Subianto, Nasrun Iskandar, Armansyah, A.B. Lubis, Bonar SK, dan D.N. Aidit. Nah, mereka ini adalah orang yang mengadakan rapat di gedung bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 tanggal 15 Agustus 1945 pukul 8 malam. Nah, mereka ini juga mengadakan rapat dengan membawa agenda agar Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan. Nah, next ada peran Wikana, Darwis, Suroto, Subadio, dan Yusuf Kunto. Nah, mereka ini mendatangi kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 untuk menyampaikan hasil rapat di gedung bakteriologi tanggal 15 Agustus 1945 pukul 11 malam. Oke, ada peran Wikana, Darwis, Suroto, Subadio, Yusuf Kunto, Khairul Sholeh, Johar Nur. Nah, mereka ini berperan dalam mengadakan rapat di Jalan Cikini nomor 71 tanggal 16 Agustus 1945 pukul setengah 2 pagi. Dan juga mereka ini merencanakan untuk menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Mengapa diculik dan diasingkan ke Rengas Dengklok? Karena pada saat itu terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua yang mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Nah, akhirnya mereka diculik ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu tempatnya di daerah Karawang, Jawa Barat ya. Pada saat itu mereka diasingkan di rumah sederhana milik seorang petani. Oke, selanjutnya ada peran Sodan Kosindi, Khairul Sholeh, Wikana, Dr. Muwardi, Sukarni, dan Yusuf Kunto. Mereka ini orang yang menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Nah, tanggal 16 Agustus 1945 pukul 6 pagi. Oke, selanjutnya ada peran Dai dan Surjo Putro, Subono, Sujono Hadi Pratomo, Umar Bahsan. Mereka ini adalah para pemuda yang membantu penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta di Rengas Dengklok. Next ada peran Wikana, A.M. Hanafi, Parjono, Pandu Kartawiguna, Johar Nur, Rizwan Bazar, dan S.K. Wijoto. Mereka ini pertama mengadakan rapat mendadak tanggal 16 Agustus 1945 dan membagi tugas untuk persiapan proklamasi. Kedua, Wikana mengatur persiapan pembacaan proklamasi di rumah Soekarno dan mengatur agar Kaigun Jepang tidak mengganggu jalannya proklamasi. Ketiga, Johar Nur, Rizwan Bazar, dan S.K. Wijoto menghubungi kantor berita Domei dan radio Hosokyoku. Oke, terakhir keempat, Parjono mengurus stensil dan penyebaran berita proklamasi. Selanjutnya ada peran Sukarni. Sukarni ini adalah orang yang memberi saran agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya ada peran Sayuti Melik, ya tidak asing lagi. Sayuti Melik adalah orang yang mengetik teks proklamasi.
Oke, terakhir ada peran Latif Hedradiningrat dan Suhud. Nah, mereka ini adalah pengibar pertama bendera merah putih. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.